Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Gustianggraini dengan NIM 105 dari program studi manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar penelitian. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih penelitian itu? Seperti yang kita tahu, penelitian adalah cara memperoleh pengetahuan dengan data empiris yang memadai. Data empiris diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu fenomena. Memang mungkin saja awalnya karena keyakinan, pernyataan yang berasal dari sumber terpercaya atau otoritas, atau sikap a priori. Namun, pengetahuan empiris diperoleh melalui proses yang memungkinkan kita mengeksternalisasikannya, yaitu berupa hasil penelitian berdasarkan pengetahuan empiris yang terbuka terhadap pemeriksaan dan uji kebenaran, atau bila jika nantinya dikehendaki. Namun, ada juga definisi bahwa penelitian adalah kegiatan menelaah atau mencari informasi tentang sesuatu. Penelitian dilakukan secara berhati-hati. Penelitian mungkin dilakukan guna menemukan fakta-fakta baru, mungkin juga untuk menguji kebenaran gagasan baru. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ada dua kalimat, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Dalam kalimat aktif, dengan kalimat aktif, misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Pada kalimat pasif, yaitu agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Kemudian, kita beralih pada manfaat penelitian. Adapun manfaat daripada penelitian terbagi menjadi dua, yakni menambah ilmu atau secara teoritis dan juga mendukung untuk memecahkan dan juga mencegah adanya permasalahan yang terjadi terhadap objek yang sedang dilakukan penelitian. Kemudian, manfaat dari hasil penelitian terkait dengan sejumlah saran yang akan disampaikan sesudah kesimpulan. Kemudian di sini tertera jenis-jenis penelitian. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis-jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan investasi sistematis mengenai sebuah fenomena atau situasi dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Yang ketiga adalah penelitian eksperimen, yaitu suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penyajian yang dilakukan dengan metode percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan lain sebagainya. Tujuan dilakukannya penelitian eksperimen ini adalah untuk mengetahui sebab akibat yang tercipta antar variabel. Yang keempat ada penelitian deskriptif, di mana penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya, melalui data deskriptif yang didapat, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana fenomena tersebut terjadi. Yang kelima ada penelitian campuran. Jenis-jenis penelitian yang merupakan penelitian campuran ini sama seperti namanya, yakni menggunakan dua jenis penelitian. Dua jenis-jenis penelitian yang biasanya digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kedua penelitian tersebut digunakan dalam satu penelitian. Kemudian, penelitian yang terakhir adalah penelitian empiris. Merupakan metode penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan dengan proses logis untuk dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang diajukan. Pengertian empiris sendiri merupakan suatu istilah dalam filsafat untuk menjelaskan mengenai pengalaman atau sumber pengetahuan. Selanjutnya adalah ciri khas penelitian. Ciri khas penelitian di sini ada 4 jenis, di mana yang pertama bersifat sistematis dan logis, artinya penelitian dilaksanakan melalui prosedur atau langkah-langkah yang berurutan. Selain itu, penelitian juga harus dibuat secara logis dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Kedua, bersifat ilmiah atau artinya penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan serta bisa dibuktikan kebenarannya. Maka penelitian harus menyajikan berbagai data atau temuan fakta. Yang ketiga ada efisien dan bermanfaat, artinya penelitian harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak kalangan. Selain itu, penelitian juga harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah analitis, artinya penelitian harus dilakukan, dibuktikan, serta dijelaskan melalui proses metode ilmiah.
Hubungan sebab akibat antar variabel juga harus diuraikan dengan jelas dalam penelitian. Selanjutnya adalah tahap-tahap proses penelitian. Yang pertama ada tahap perencanaan. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus melaksanakan beberapa persiapan yang terdiri dari tema atau topik penelitian, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mengadakan studi pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, kemudian menyusun rencana penelitian. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Setelah melakukan tahap persiapan, seorang peneliti selanjutnya melakukan tahap pelaksanaan kegiatan penelitian yang meliputi pengumpulan data dan menganalisis data. Yang terakhir adalah tahap penulisan laporan, di mana penulisan laporan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penelitian. Tahapan ini yaitu membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca atau penyandang dana. Beralih pada slide selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Yang pertama adalah sifat realitas. Dalam memandang realitas, gejala atau objek yang diteliti, terdapat perbedaan antara metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, kemudian dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, serta dapat diukur dan diverifikasi, dan hubungan variabel bersifat kausal atau sebab akibat dan bebas nilai. Yang kedua ada hubungan peneliti dengan yang diteliti. Yang ketiga yaitu hubungan antar variabel. Menuju pada slide terakhir yaitu jenis-jenis metode analisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama pada metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik atau bukan angka, namun lebih membahas konseptual suatu permasalahan dalam penelitian. Ada beberapa jenis teknis analisis data kualitatif diantaranya seperti analisis konten, analisis naratif, analisis wacana, analisis kerangka kerja, dan teori beralas. Yang kedua ada metode analisis data kuantitatif. Berbeda dengan kualitatif, metode analisis data kuantitatif berfokus kepada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei, responden, dan lain sebagainya untuk mengolah data. Sekian penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian. Saya Sylvia Gusti Anggraini, pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.